Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja jenis perubahan entalpi standar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai dari perubahan entalpi reaksi. Jadi ada 4 cara yang akan kita pelajari dalam menentukan nilai dari perubahan entalpi reaksi. Cara yang pertama adalah menghitung delta H dengan kalorimeter. Cara yang kedua, menghitung delta H berdasarkan delta HF0 atau perubahan entalpi pembentukan standar. Yang ketiga, menghitung delta H berdasarkan data energi ikatan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menghitung delta H dengan hukum Hess. Nah, kita akan bahas cara yang pertama, yaitu menghitung delta H dengan kalorimeter. Perubahan entalpi atau delta H merupakan besar kalor yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem dengan catatan pada tekanan tetap. Ya, kalor yang dipindahkan itu bisa diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi. Nah, nanti kalor yang dipindahkan ini dapat dihitung menggunakan kalorimeter. Sedangkan cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter itu disebut sebagai kalorimetri. Kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi. Dengan demikian, semua kalor yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter tidak ada yang terbuang keluar kalorimeter. Ingat, sistem terisolasi artinya tidak terjadi perubahan materi maupun perubahan energi dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Ya, maka tidak ada kalor yang terbuang atau keluar dari kalorimeter. Ada 2 jenis kalorimeter, yaitu kalorimeter sederhana dan kalorimeter boom. Nah, ini contohnya. Untuk kalorimeter sederhana, ini yang kita pakai untuk percobaan di sekolah, ya. Dipakai untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung dalam fase larutan. Jadi ini sudah Miss contohkan ya video percobaannya. Kalian boleh nonton ulang kalau misalnya masih kurang jelas. Lalu yang kedua ada kalorimeter boom yang dipakai untuk mengukur kalor reaksi jika reaksinya melibatkan fase gas dan reaksinya juga membutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi, nah kalau tadi adalah teori seputar kalorimeter. Sekarang kita akan bahas mengenai perhitungan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Nah, jadi nanti setelah kita melakukan percobaan dengan kalorimeter sederhana, kita akan dapatkan perubahan suhu dari suhu awal dan juga nanti ada suhu akhir. Ya, nanti itu akan digunakan dalam perhitungan. Sebelum kita bahas rumusnya bagaimana, kita bahas terlebih dahulu. Di sini ada perubahan entalpi merupakan perubahan kalor yang diukur dalam keadaan tetap. Maka kalor reaksi yang berlangsung akan sama dengan perubahan entalpinya. Ini ada hubungannya tadi dengan sistem dari kalorimeter adalah sistem terisolasi. Maka delta H sama dengan Q. Ya, ini adalah hubungan antara perubahan entalpi dan kalor. Ya. Lalu, karena di dalam kalorimeter itu ada 2 jenis kalor, yaitu ada
Qi kalorimeter dan ada Qi sistem, maka untuk mencari Qi total itu kita jumlahkan antara Qi kalorimeter dan Qi sistem. Untuk Qi kalorimeter adalah kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter pada tekanan tetap. Rumusnya adalah Qi kalorimeter, boleh ditulis dengan Qi kal ya, sama dengan C besar dikali delta T. C besar di sini adalah kapasitas jenis dari kalorimeter. Untuk delta T-nya merupakan perubahan suhu. Ada Qi kalorimeter, ada juga Qi sistem. Qi sistem adalah besar kalor yang diserap atau dilepas oleh sistem. Qi sistem sendiri rumusnya adalah M dikali C dikali delta T, atau kita biasanya sebut dengan Qi macet ya. Jadi Qi sama dengan M kali C kali delta T. Dengan M adalah massa, C adalah kalor jenis larutan, dan delta T adalah perubahan suhu. Delta T dicari dengan T2 dikurang T1 atau T akhir dikurang T awal. Nah, di sini ada sebuah hubungan antara Qi sistem, Qi kalorimeter, dan Qi larutan. Jadi karena di dalam sistem itu ada larutan yang digunakan ya, seperti di contoh percobaan yang sudah Miss ini diberikan, itu ada larutan HCl dan ada larutan NaOH ya. Kalorimeter yang baik ternyata adalah kalorimeter yang tidak menyerap kalor, sehingga Qi kalorimeternya sama dengan 0. Jadi kalau Qi sistem tambah Qi larutan tambah Qi kalorimeter itu sama dengan 0. Lalu kalau Qi kalorimeternya 0, maka ini boleh kita coret ya. Tersisa Qi sistem dan Qi larutan. Jadi kalau kita mau cari hubungan antara Qi sistem dan Qi larutan, Qi sistem itu sama dengan min Qi larutan. Ya, jadi kita pindah ke sisi yang sebelah sini Qi larutannya lalu menjadi negatif. Nah, karena yang bisa dihitung adalah Qi larutan dengan cara memasukkan rumus tadi ya, Qi macet, massa larutannya ini C larutan lalu kali delta T, maka kita dapat mengetahui nilai Qi sistem karena di sini hubungannya Qi sistem sama dengan min Qi larutan ya. Nanti akan Miss bahas contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Nah, ini dia contoh soalnya. Sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter sederhana. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius, dan rho air sama dengan 1 gram per mililiter, tentukan perubahan entalpi reaksi tersebut. Oke, untuk menjawab soal ini, mari kita kerjakan bersama-sama. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan perhitungan menghitung delta H dengan kalorimeter. Ya, kalorimeter. Oke, langkah yang pertama itu adalah menentukan Qi larutan. Ya, kita tentukan dulu Qi larutannya dengan rumus Qi macet tadi ya, M kali C kali delta T. Lalu yang kedua kita menentukan Qi sistem. Ini larutan ya. Yang ketiga kita baru bisa menentukan delta H reaksi. Nanti ada hubungannya
dengan mol nanti ya, karena satuan dari delta H adalah kilojoule per mol, sedangkan kalau Q saja itu baru kilojoule. Oke, kita akan bahas dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama, oke, kita harus menentukan Q larutan. Q larutan tuh kita tulis dulu ya, rumusnya Q larutan itu adalah M larutan kali C larutan kali delta T. Berarti kita butuh ada 3 komponen nih, ada massa, ada kalor jenis, dan ada delta T. Nah, yang sudah ada di soal itu baru kalor jenis ya, karena kalor jenis larutannya dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, kita harus cari dulu nih massa larutannya. Nah, sekarang di sini di soal ini belum ada yang satuannya gram atau kilogram ya. Tapi di sini ada volume 50 mili, 50 mili. Dan di sini ada rho air. Nah, apa hubungan volume, rho, dan massa? Jadi massa itu adalah rho dikali volume. Ya, rho-nya adalah 1 gram per mililiter dikali 50 mililiter. Ya, kita coret milinya, berarti sisanya adalah 50 gram. Nah, ini untuk massa dari HCl. Karena volume dari NaOH juga 50 mili, berarti massa dari NaOH juga 50 gram. Ya, maka massa total itu sama dengan 50 gram ditambah 50 gram. Berarti ada 100 gram. Ya. Oke, massa kita sudah punya, massa larutan. Kita cari delta T-nya. Ya, delta T itu sama dengan T2 dikurang T1 atau 33,5 dikurang 27 derajat Celcius. Berarti berapa nih? 33,5 dikurang 27 adalah 6,5 ya. 6,5 derajat Celcius. Oke, kita sudah punya ketiga komponennya. Sudah ada massa, sudah ada kalor jenis, dan sudah ada delta T. Maka kita bisa hitung Q larutannya. Oke, Q larutan berarti sama dengan 100 gram dikali 4,18 Joule per gram derajat Celcius kali 6,5 derajat Celcius. Oke, ini jumlahnya adalah sama dengan 2717 Joule. Ya, ini langkah yang pertama. Kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mencari Q system. Tadi hubungannya adalah min Q larutan. Ya, berarti Q systemnya adalah sama dengan minus 2717 Joule. Oke. Nah, yang ketiga itu kita mau mencari entalpinya. Ya. Nah, cara mencari entalpi reaksi dari NaCl dan NaOH dan HCl ini, kita harus cari mol yang bereaksi terlebih dahulu. Nah, kita harus gunakan pengetahuan kita yang sudah pernah dipelajari dulu di kelas 10 tentang stoikiometri. Ya. Oke, kita
cari terlebih dahulu mol HCl, ya, mol HCl. Nah, dari mana kita dapat menemukan mol HCl? Kita lihat lagi soalnya ya. Di sini ada volume dan ada molaritas. Nah, apakah hubungan antara mol, volume, dan molaritas? Ya, ternyata hubungannya adalah mol itu sama dengan volume dikalikan dengan molaritas. Nah, karena di sini mol, maka volumenya dalam liter, ini dalam molaritas, ya. Oke, karena tadi 50 mili, kita jadikan liter, maka menjadi 0,05, ya, liter kali 1 molar. Maka hasilnya adalah 0,05 mol. Ya, begitu juga untuk mol dari NaOH. Karena sama ya, volume dan molaritasnya, maka volumenya juga adalah 0,05 mol. Oke. Selanjutnya kita buat persamaannya terlebih dahulu. NaOH ya. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula NaOH ada 0,05 mol. Ini 0,05 ya. Ini belum ada. Produk belum ada ya di mula-mula. Lalu kita cari reaksi pembatas. Masih ingat caranya? Jadi mol yang ada di mula-mula bagi dengan koefisien. Mana yang paling kecil itulah yang menjadi reaksi pembatas. Oke, karena ini nilainya sama ya, sama-sama 0,05, maka ini yang habis 0,05, 0,05, coret. Di sini 0,05 tambah 0,05 mol ya. Ini ditambah. Oke. Ini habis, ini 0,05, ini 0,05. Maka mol sesudah reaksi itu adalah 0,05 mol. Oke, karena kita mau mencari delta H, ya, delta H, itu caranya adalah Ki per mol. Ya, karena kita mau cari delta H reaksinya antara NaOH dan HCl, tadi Q-nya adalah minus 2717 joule dibagi 0,05 mol. Ya, hasilnya adalah minus 54.340 joule minus 54.340 joule per mol, atau boleh kita tuliskan dengan minus 54,34 kilojoule per mol. Ya, jadi cara untuk menentukan delta H dengan kalorimeter ini memang cukup panjang ya, namun tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Oke, kita lanjut ke penentuan entalpi reaksi yang kedua, yaitu nih langkah-langkahnya tadi ya, yaitu menghitung delta berdasarkan delta HF0 atau entalpi pembentukan standar. Nah, caranya adalah karena ada produk dan ada reaktan ya. Jadi cara untuk mencari delta H-nya itu adalah sigma mol produk dikali delta HF0 produk dikurang sigma mol reaktan dikali delta HF0 reaktan. Nah, sigma di sini adalah
melambangkan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi pada reaktan dan produk. Jadi nanti kalau produknya ada 2 senyawa maka dua-duanya dijumlahkan. Nanti kalau reaktannya ada 2 atau 3 senyawa nanti dijumlahkan. Ya, ingat mol di sini adalah koefisien ya, karena hubungan mol itu adalah sama dengan koefisien. Supaya nggak bingung, yuk kita langsung bahas aja soalnya. Tapi sebelumnya, karena kita menggunakan delta HF0, yang artinya itu sudah ada angkanya ya, atau sudah ada nilainya dalam tabel, maka di sini berikan tabelnya. Jadi di sini ada beberapa zat, ada zat tunggal ini ya, delta HF-nya 0 dan lain sebagainya. Nah, sini ada beberapa, boleh kalian pause nanti lalu kalian cermati. Oke, di sini adalah contoh soalnya. Diketahui entalpi pembentukan metanol. Nah, ini metanol sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya tentang menentukan entalpi pembentukan standar ya. CH3OH untuk metanol itu nilainya adalah minus 238,6 kJ per mol. Ini minus ya, minusnya salah ketik. Oke, CO2 nya minus 393,5 kJ per mol, dan H2O ini minus 286 kJ per mol. Ini nilainya dari mana? Nilainya itu berdasarkan tadi tabel yang sudah Miss berikan ya. Oke. Di sini ada AR. Jadi curigalah nanti kalau misalnya di sini ada AR ya. Ada ARH sama dengan C sama dengan seperti ini, berarti nanti kalian akan menentukan mol ya. Oke. Kita akan langsung saja membahas bagaimana caranya. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, di sini sudah ada soalnya ya. Langkah pertama tentu saja kita harus tulis reaksinya terlebih dahulu. Ya, CH3OH plus karena ini pembentukan yang ditanya adalah entalpi pembakaran metanol ya. Kalau pembakaran berarti bereaksi dengan oksigen ya menjadi CO2 dan H2O. Periksa dulu kiri dan kanan apakah sudah setara atau belum. Di sini C-nya 1, H-nya 4, berarti di sini kalikan dengan 2 ya. O-nya di sini ada 2, ini 2 berarti 4. Di sini sudah ada 1. Ini tidak mungkin kita rubah ya koefisiennya, maka yang ini saja yang kita rubah menjadi 3/2 ya, supaya menjadi 3. Oke, kita akan hitung delta H reaksinya. Caranya tadi adalah sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF0 reaktan. Mana produk? Ya, ingat produk itu yang berada di setelah tanda panah ya. Oke. Kita akan hitung bersama-sama. Berarti di sini produknya adalah CO2 dan 2H2O. Maka kita akan tulis delta HF0 dari CO2 ditambah 2 dikali delta HF0 delta HF0 dari H2O. Ini jumlah ya, kita buat dalam kurung. Lalu dikurang dengan delta HF reaktan. Nah, yang punya nilai delta HF itu hanya CH3OH ya, karena nilai
delta HF dari O2 itu adalah 0 ya. Boleh kalian lihat di tabel yang tadi sudah Miss perlihatkan di slide ya, delta HF dari CH3OH. Jadi tidak perlu ditulis karena nilainya adalah 0. Oke, ini sama dengan, karena cuma satu ya, CO2-nya 1 kali min 393,5 ditambah 2 kali min 286 ya, min 286 dikurang min 238,6. Oke, ini dapat hasilnya ya, minus 726,9 kilojoule. Oke, ini delta HC ya, karena pembakaran. Ini yang A. Lalu kita jawab yang B. Yang B ini pertanyaannya adalah tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Oke. Ini jangan lupa satuannya bukan kilojoule aja ya, kilojoule per mol ya. Coba kita lihat tadi ya, kilojoule per mol. Oke. Kita cari jawaban yang B. Artinya kita harus cari terlebih dahulu molnya. Ya. Di sini sudah ada massa namun belum ada MR-nya ya, karena mol sama dengan massa dibagi MR. MR-nya kita cari dulu. CH3OH. C itu 12. 12 kali 1 berarti 12. Ya. Lalu hanya di sini ada 4, berarti 1 dikali 4, 4. O-nya ada 1 kali 16 sama dengan 16. Nih kalau dijumlah adalah 32. Ya, 8 dibagi 32 sama dengan 0,25 mol. Maka kalau ditanya jumlah kalor, tadi hubungannya adalah hubungan delta H, Ki dan mol itu adalah delta H sama dengan Ki per mol. Ya, kalau ditanya Ki berarti adalah delta H dikali mol. Delta H-nya tadi adalah 726,9 kilojoule per mol dikali 0,25 mol ya, atau seperempatnya. Berarti ini setelah dihitung didapatkan 181,725 kilojoule. Oke. Nah, karena videonya bakalan kepanjangan, kalau misalnya Miss runut semua dari keempat cara yang tadi sudah Miss jelaskan di awal, maka video yang pertama Miss cukupkan sampai di cara yang kedua dulu, yaitu menentukan delta H berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Untuk cara yang ketiga, yang berdasarkan energi ikatan, dan cara yang keempat berdasarkan hukum Hess akan Miss jelaskan di video berikutnya. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.